Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Dan tamu kita, Bang Abdel, lu anak keberapa? gue anak ke-7 satu-satunya Dari 8 bersaudara. berarti punya kakak dong? Punya banyak. Kakak gue ada 6. Banyak dong kakaknya. Ada 6. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Ada yang perempuan, laki 2, cewek 4. Laki 2, cewek 4. Oh iya benar. Kapan terakhir ketemu kakaknya? Wah, lo mau menghadirkan kakak gue ya? Enggak, nanya doang. Terakhir ketemu Ke Roma. ke Roma. Roma Irama. Roma Irama ketemu. Oh. Kakak gue yang mana nih? Kakak gue Ya nggak tahu yang mana aja. sering lah kalau gitu mah. Kakak sering. Oh iya. Kalau sekarang ada kakaknya di sini. Oh, gue kaget banget pasti. Kok bisa ke rumah gue dia kagak ngomong-ngomong. Nah, kalau ada kakaknya di sini, apa yang ingin Anda katakan? Pulang aja dah udah. Lagi dibenerin rumah ya. Karena hari ini kita menghadirkan di edisi nepotisme juga ini. Oh, di sini nepotisme. Iya, kemarin Bapak saya udah. Oke. Iya. Gue menghadirkan bapak gue udah metong. Oh, serem kalau dihadirkan. Iya, nggak bisa. Iya. Jadi gue menghadirkan kakak gue ada Diba Kasim. Wih. Berarti ini kakak anak nomor berapa? Anak nomor 4 satu-satunya. 4 satu-satunya Satu-satunya juga. Berarti jarak 3. Iya, 65, 66, 67, 65, 66, 68, 70. Oh, 65. 65, 66 no. 66. 66, 68 abang gue 70. Tapi secara berat lebih paling tinggi. Paling berat badan. Kan tadi paling kecil kan, 65, Iya. 66, 68, 70. Iya. Secara berat turun ke bawah. Oh, kebalik ya? Iya. Oh, gitu. Lo sama gue beratan mana sih, Dip? Berotan gue lah, lo jangan suka belagu dong. Masa dalam hal ini nggak bisa direka-reka gitu. Selalu dapat ingatan dari tahun ke tahun. Udah selalu. Progresnya bagus. Oh, gitu? Ada, Progresnya iya. bagus dalam hal berat Jadi badan. tidak pernah, Iya. tidak berhenti pada satu posisi. Iya. Terus ada peningkatan. Tidak ada, dia nggak mau ada di zona nyaman. Nggak apa- Tambahin lagi, tambahkan nyaman lagi, tambahkan. udah nyaman nih? Udah nyaman nih. Nggak ada. Makan lagi gitu. Dan tidak pernah mau kembali pada posisi semula. Iya, iya. Abdel Nggak pernah. masih mau kan? Abdel, iya, Bang, Udah Abdel masih mencapai mau. berapa, terus dia balik ke, gue kayaknya harus balik ke 90. Iya. Iya. Dan dia nggak ada kepikiran. Yang berlalu biarlah berlalu. Gue baru kenal loh, udah ketawa-tawain aja bang. Lu mah gimana sih? Iya, iya. Iya, iya, iya. Keluarga gue tuh gede-gede lang emang. Secara tulang tuh emang pada gede-gede. Berarti ada bakat. Bakat gemuk Itu ada. yang pertama Dan diketahui awal itu. Bakat gemuk. Waktu kita kecil-kecil ya, Ya. ya kan nggak kelihatan mau bakatnya apa. Yang bakat yang paling tampak adalah Bakat bakat gemuk. gemuk. Nah, Diba dibarengin dengan latihan. Jadi bakat plus kerja keras. Ramon happy banget. Sama lo ketawain kakak gua lo. Iya. Kan sama latihannya. Iya, ya ditekuni bakatnya ya. Itu Berkembang lah jadinya. Iya, Dikembangkan. dia nggak makan daging ya. Siapa Rahman? Rahman. Mak, Nah, nggak nasinya makan banyak. daging aja begitu ya. Tapi nasinya banyak. Kan yang bikin gemuk bukan daging. Bener ya. Karbo. Iya. Karbonya banyak. Makan ada diet yang cuma makan daging. Kurus kok, Pak apa? Roy. Pak Roy. Iya, iya. bener. Tiger diet ya, tiger diet tuh. Apa namanya? Tiger diet yang makan daging sama tahu doang. Oh. Emang Hari macan makan tahu? Ya kalau mau. Oh, Bener juga sih. iya sih. Kalau nggak Dia- mau ya udah. Dia doyan apa kagak? Ada tapi macan yang nabrak mobil. Singa. Singa ya? Singa Nabrak atau macan? Yaris. Nabrak Yaris ya? Iya. Katanya yang punya, udahlah biarin lah, gue nggak minta tanggung jawab. Iya. Karena emang lebih mending ditabrak singa daripada ditabrak Fortuner. Iya, wah, wah, wah. Iya, kalau singa soalnya nggak akan ngeluarin airsoft Iya, iya. gun. Ini topik ngobrol di depan aja Mbak, kalau mau ngobrol di sini gitu. Kedengeran gitu. Walaupun sih hawar-hawar emang ganggu aja. Ngok gitu ya. Jadi di sebelah situ banyak penonton. Tapi kita harus tanya pengalaman internasionalnya dulu dah. Oh ya benar. Wey. Apa pengalaman internasional? Pengalaman internasional Ada Kakak nggak? Diba. Pengalaman internasional. Pokoknya apa aja yang berhubungan dengan luar negeri. Iya.
Pengalaman suka Pertama dapat- keluar negeri aja deh. nggak suka dapat oleh-oleh kan dari luar negeri. Nah itu nggak pengalaman internasional, enggak. pengalaman Tapi saudara. itu spesifik loh oleh-oleh dari luar negeri. Kalau dari papi dulu, setiap anaknya dipilih sesuai dengan anak-anaknya. Jadi jadi kebayang. Kok gue nggak tahu itu gue dapet. papi. Gimana sih bang? Waktu gue nggak pernah Jadi tahu gue dapet terbayang oleh-oleh. ya, Iya. terbayang bagaimana papi belanja mencari oleh-olehnya gitu loh. Iya. Kita keluarin apa namanya kalkulator. Ini buat siapa Pi? Ini buat Ion. Karena dia Ntar senang itu. Ah, Karena iya. dia senang itu. Ini ada bolpen pilot. Ini buat siapa Pi? Ini buat ini. Nah, tadi kan kebayangin tuh gimana pergi mencari oleh-oleh untuk 8 anak per Masing-masing anak. Tapi Beda-beda. gua nggak dapet. Beda-beda. Lo pasti dapat mainan lah. Enggak. Dijual. Emang gue kecil udah mutau. Langsung dijual. Boleh juga nih dijual. Iya, ini boleh juga nih. Ambil mana mainannya udah dijual. Dijual, iya. Pengalaman internasional dari SK pertama. Apa itu? Pergi ke luar negeri untuk ikutan ada program bareng, ikut program homestay Oh. sama yang 2 huruf. IF. Iya. Kamu mau disponsorin? Enggak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan inisial doang aja. Orang ada yang tahu. Nggak ada yang tahu apa tuh IF kan. Ikutan homestay program waktu itu, jadi dampingin, jadi tour escort lah namanya, dampingin anak-anak Ke ke Cambridge, ke London Cambridge Tahun? University. tahun 93. 93 Udah di London Cambridge. ke Cambridge. Cambridge itu nama daerah kan? Iya nama Bukan nama universitas. Ya di situ ada universitasnya. Universitasnya di situ. Situ. Jadi kalau kita ngebayangin Cambridge universitasnya nyari bingung karena dia tersebar gitu kan, ada di nggak cuma ada di satu gedung. KBS. Gitu. Kalau mau berarti. ke, Hah? Ya Iya, itu kan tersebar. Betul. Sebenarnya kalau ke Cambridge mah dari dulu kita ke Rawamangun Muka Iya tuh. ada. Ada Cambridge Cambridge. course. Kursus bahasa Inggris. Jangan-jangan gue lihat itu kali. Ya, Cambridge. Jadi Iya, yang iya. pertama dilihat itu. Berapa lama ke situ di Cambridge? Sebulan. Oh, sebulan. Sebulan jadi 3 bulan di Cambridge-nya, terus 3 Tiga bulan minggu. di 3 minggu di Cambridge-nya, 1 minggunya di Paris. Jadi programnya mereka begitu. 3 minggu belajar di Cambridge, yang 1 minggunya kita baru jalan-jalan ke Paris. Disneyland. Oh, ke yang situ. di Paris itu jalan-jalan. Jalan-jalan aja. Belajar lagi. Kalau yang di Cambridge belajar. Mereka belajar, anak-anak itu ikutan homestay-nya 3 minggu itu Di tinggal satu rumah. Rumah satu rumah. Enggak, nyebar. Nah, lu di mana? Gue ada aja gitu yang nampung. Kita numpang juga di satu rumah. Oh, jadi lu nggak ini dong, jadi nggak ngawasin. Nah, ngawasinnya pada saat kita di sekolah sampai mereka kembali lagi ke rumah mereka gitu. Pas di rumah udah masing-masing lagi. Rumah masing-masing karena itu cara mereka untuk sosialisasi dengan masyarakat Berarti setempat. tinggalnya sama orang sana kan? Sama Di orang rumah, sana. nempel rumah orang. Di bawah rumah orang. Jadi nggak ke London loh. London di antara Cambridge itu ada liburannya beberapa hari. Kan Sabtu Minggu nggak sekolah. Oh. Sabtu Minggu kita pasti ke London. Sabtu Minggu jalan-jalan di London, nanti hari itu lagi kita jalan-jalan lagi ke London gitu. Cambridge cepet Rahman. Wes. Di Tapi Cambridge. begitu doang. Iya. Apaan yang mau dilihat? Iya itu kan Cambridge? maksudnya petanya. Oh, petanya. Agak jauh, agak mundur dikit. Zoom out. Zoom out. Di mana Biar sih? kelihatan nih, London tuh di mana? 1 jam lah ya by kereta. Mana Londonnya? London man. Wah bingung nih. Wah bingung. Dari situ aja, dari direction tuh. Ada. Bukan, direction. Dari London. Dari London. London tuh, Britania Raya. Antar. Oh, jauh. Oh lumayan. 1 jam 40 menit. Ya. Naik mobil. Mobil kalau naik kereta 1 jam lah naik tube ya waktu itu. Iya. Kalau di London disebutnya Cup. cup ya. Cup ya, iya. Ah, Di sapuin. bawah tanahnya Iya, ya. iya. Kalau bisa sih, Dip. Bisa dong, kan Maksud itu. gue, kepilih ya? Kepilih itu lu daftar atau Enggak, kan waktu itu ada IF mau ada kerjasama sama SK? sama SK. Tapi emang hanya perempuan-perempuan aja waktu itu yang dicari. Iya, iya, iya. Jadi dia nggak ikutan. Ya. Kakak gue satu lagi ke Amerika. Sama ini juga acara. Program ini Tahun juga. sama. Oh, Karena IF juga. pas saya ditawarin, ada lagi nggak gitu. Nah, yang itu yang pelopor ini anak UI. Dia jurusan apa ya? AI belum ada. Oh, AI udah ada. Udah ada. Mamung istrinya, Ah. Mas Mamung istrinya, nah dia di situ salah satunya. Oh, di IF itu. Di IF itu jadinya. Yang satu lagi ke Amerika, jadi programnya pada tahun itu ke Eropa, ke Amerika, Australia. Oh. Tapi lu Australia juga ya? Australia 3 tahun berikutnya.
Program yang sama. program yang sama. Imai kemana? Imai nggak ikut, udah Imai ke Amerika. Gue tahun depannya gue masih ke Inggris, ke Oxford. Pada saat itu sebenarnya ditawarin ke Amerika, gue bilang nggak mau karena dari mulai berangkat, bangun, tidur, bangun lagi, makan, tidur lagi, masih di situ-situ aja di pesawat aja, belum sampai. Oh, lama perjalanannya. Lama di pesawat. Pengennya ke Inggris lagi. Karena dia kalau di pesawat harus 2 lah. Pesan tiketnya biar muat. Kalau ekonomi ya harus 2. Jadi ke tahun berikutnya ke Oxford. Oh. Jadi suasana Oxford sama Cambridge sebenarnya sama-sama kelihatan kayak tradisional gitu ya, tapi Iya. Oxford jauh lebih modern daripada Cambridge pada saat itu. Berarti Oxford tahun berapa tuh tadi? 93, 95 ke Oxford, 97-nya ke Australia. 94 kenapa nggak ikut? Emang dia 2 tahun sekali itu? 94 gue nggak ikut karena waktu itu rencananya mau berangkat haji bersama dengan ada SK. kerjasama dengan SK lagi. 3 utama. Di radio gue dulu, radio Iya, gue iya. tuh lumayan banyak inilah Iya. channel-channel gitu. Tapi pada saat itu berlaku paspor hijau yang tidak boleh berangkat Haji, haji. paspor khusus haji ada Harus jadi. paspor haji. Sebelumnya kan ada ONH Plus itu mereka boleh pakai paspor hijau. Hijau. Biasa ya. ya. Nah tahun itu berlaku. Jadi kalau ketahuan ya nggak bisa diberangkatkan Iya. gitu loh. Jadi 3 utama karena yang pelopor waktu itu ya, pelopor ONH Plus. jadi mereka nggak berani untuk, walaupun ada yang bilang susup-susupin aja gitu, nggak berani. Tapi berangkat 2 Mas Dedet sama Mas Hafiz. Mas Dedet sebelumnya. Oh. Terusan, jadi pada tahun 93 pas Mas Dedet itu ada programnya lah, dan tahun depannya sudah disiapkan lagi. Tapi gue nggak tahu loh dia yang ke Oxford, gue nggak tahu loh Dip. Hah? Tahun Lah kan lo berapa? dapet itu Hard Rock. Hard Rock kaos. pertama kali kaos Hard Rock itu yang dapat Enggak, dari gue ingat lo. London. Tahu itu yang ini Mickey Mouse Disneyland. Menurut gue nggak hilang episode dia pergi ke Oxford itu gue Kita hilang. dapat kaos tadi. Dapet dong Jual kaos. juga lagi janji. Tahun berapa itu? 95. 95. 95 tadi ya. 95 iya berarti Lah, gue. 93 itu aja. 93 gue tahu lo pergi ke Cambridge. Cambridge gue tahu. Imai pergi ke Amerika gue tahu. Pada saat itu kita pertanyakan lo 95 gue nggak tahu lo pergi. Tuh Mbak tuh lo lagi udah ngapain? kemarin udah kos lo. 95 lagi kuliah. Lagi kuliah 95 udah berarti. atau udah Kuliah? Iya. Masih? Udah enggak ya? Kan kuliah 89 kan? Bandel mah dari dulu. Kan kuliah 89. Iya. 95 berarti udah lulus. Karena gue 95 udah nggak di SK tuh Dip. Oh. Iya udah lo. 95 gue udah nggak di SK aja. Ya tapi gue bisa nggak tahu gitu ada. Gue pikir lo cuma sekali doang ke. Enggak lah. Tahun 93-nya masih pergi lagi ke Kalau Australinya gue tahu. Australia. Iya. Oh, Pernah denger lah. Oh si Diba lagi ke Australia nih gitu. Tahu. Denger loh dia juga. denger. Iya, juga denger lagi. Cerita-cerita Ya maksudnya ada di rumah itu ada suasana Diba lagi ke Australia itu Australia. ada gitu. Ke Oxfordnya berarti sebulan juga? Sebulan juga. Oh. Nah, cuma kalau di Australia lebih banyak berpindahnya, bukan berpindah ya Australia lebih banyak berpindahnya kita masih ke jalan-jalan ke Melbourne gitu kan, maksudnya terus Australia itu. Tapi tanya dulu lah Australia ibu kotanya. Tapi Australia ibu kotanya Sydney apa Sydney? Ibu kota, Heeh. Canberra dong. Oh iya, bagus. 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 Kan gue udah nonton, lagi. Gue nggak bisa dipakai lagi. Gak bisa dipakai lagi ya? lagi dong. Iya. Tapi ntar pasti yakin ada orang Ada yang nipu orang. lagi. Iya. Di Australia stay-nya di mana sebenarnya? Stay-nya di suburbnya Sydney, namanya Campbelltown. Jadi nah itu anak-anaknya sekolah lagi. Tapi habis itu jalan-jalan juga. Jalan-jalan lagi gitu. Sebulan juga. Sebulan juga. Sampai Itu yang akhirnya host fam-nya itu jadi beneran kayak orang tua angkat. Sampai sekarang itu udah 30 tahun kan masih berhubungan. Oh gitu. Masih. Dan waktu 2-3 tahun yang lalu ketika mereka bilang saya mau ngapain, udah ke Jakarta aja gitu. Mereka Ketemu. ke Jakarta, Ketemu lo. ketemu. Yang gue ke London ketemu sama itu apa? Sama itu Kate. Oxford, Cambridge yang pertama. Jadi gue waktu ke London Hah? ada yang gaetin temennya dia di Nah itu dia itu yang di Cambridge apa yang di Oxford? Cambridge. Oh, Gitu. Kate namanya. Gitu. Orang sana. Orang sana, orang London. Dan itu ya berarti hubungannya dari 94 itu ya tetap terjaga Iya, gitu sama dia. Iya tapi yang Oxford gue bisa nggak tahu ya. Kok bisa? Kok bisa ya? 95 tuh apaan ya? 95 Oh ya udah 95 keluar. gue di ini
disiaga sama anak-anak. Ya iya kan makanya. Gue udah nggak di rumah. Oh, di Siaga sini. Pasar Siaga Minggu. sini Di ya, Siaga. sama Ya udah sama temon lah ya. sama Daniel. Lebih pilih temon. Enggak lagi bohongin temon gue waktu itu. Iya. Jadi Cukup internasional sih ininya. Punya orang tua angkat internasional loh. Iya. punya orang tua angkat internasional. Iya. Jadi kalau gue ke Australia nih, Siap mereka sebenarnya. Iya. Lu berarti anaknya juga sebenarnya. iya. Di Australia itu ipar ada dua yang siap. Ada beberapa orang yang siap, misalnya gue bilangin adik saya ke sana. Oh ya, saya jemput. Satu orang Bangladesh itu dia kenalan waktu temennya Vivi. Vivi dokter Vivi gigi. itu dulu ada operator kita, dokter gigi, yang sambil nungguin dia di wisuda, dia kerja di SK, Oh, oke. dokter gigi. Nah, dia temenannya waktu itu orang-orang UNDP. Nah, salah satu Ya. yang Bangladesh ini, sekarang dia imigrasi ke Australia. Australia. Sekarang dia bilang, kapanpun kamu mau berangkat ke Australia saat ini, tinggal kasih tahu. Dia mau Saya. cabut ke Jakarta. Biar nggak usah Pulang ke ngadain. Bangladesh. Biar nggak ketemu. Biar nggak ketemu. Iya. Gitu. Oh. Kalau di Amerika si Imei kemana? Imai kemana? San Francisco LA ya? San Francisco Imai ya? Kok dia nggak itu sih? Udah nggak inget sama ininya. Dia kurang ya dalam ini ya. Dia Menjaga hubungan. Ya nanti diundang ya di sini ya. Iya. Nanti diundang. cuman- Kalau cuma untuk internasional, lumayan lah. Abdel kakaknya banyak yang internasional. Iya, gitu. lumayan. Banyak ya. Keluarga gue keluarga internasional. Keluarga internasional ya. Walaupun Keluarga dari internasional, pisangan tapi iya. keluarga internasional. Keluarga internasional. Keluarga internasional. Waktu kecil-kecil tuh ngeliat foto bokap gue lagi di Tokyo gitu. Wah gila ya keluar negeri ya, gue masih kecil-kecil gitu. Iya. Cukup internasional keluarga gue memang, karena jadi pas gue masuk ke hubungan internasional. Iya. Kuliahnya juga cukup internasional, Apa kuliahnya? bahasa Cina. Bahasa Cina. Emang bahasa Cina Bahasa jurusannya? Cina. Mandarin berarti? Mandarin. Di? UI. Oh, bukan sastra ya kalau gitu ya? Waktu Emang itu saya bahasa- ikutnya diploma. Oh. Diploma. Tapi di bawah sastra juga kan? Masuk di bawah program diplomanya fakultas FIB. sastra waktu Oh, fakultas itu. sastra. Oh iya sekarang FIB. Oh, tapi jurusannya bahasa Cina Jurusannya bahasa Mandarin, bahasa memang. Cina. Mandarin, memang. ya. Bisa lo di memang. Ya nggak bisa lah. Dia siaran. Iya, dia mau bilang siaran Coba aja. kan? Ya gua ada pantun bahasa Cina loh. Pantun bahasa Cina. Atur kok bisa bahasa Cina? Bahasa Cina gimana? Iramanya Pantun dua baris boleh Tapi kan? di sana pantun emang ada? Ya ada secara rima pasti ada. Ada. Kalau secara rima mereka pasti ada ininya banyak. Secara puisi-puisi juga pakai rima juga. Pakai rima kadang. juga. Gitu. Apa pantunnya? Rima anak mana sih? Wah, Rima anak 74. Temen gua ada namanya Rima. Ada pantunnya 我今天特别来，哎呀， Hah? 想看你们的帅，哎kan? Juga. Ya. Artinya hari ini saya spesial datang untuk lihat kalian yang ganteng-ganteng. Bahkan ini nggak bohong, artinya beneran. Bahkan artinya juga rima. Iya. Spesial datang untuk lihat kalian yang ganteng-ganteng. Iya, ininya ai. Ai. Emang ai itu teng artinya. Ngambilnya itu ya doang. Artinya teng. Teng artinya. Jadi bisa datang, bisa ganteng Iya. gitu ya. Tapi kalau bisa masuk RRI gitu. Oh. Masuk RRI kan dari SK. Sebenarnya kalau dibilang riwayat radio justru dari RRI. Emang duluan RRI? Tidak bekerja karena waktu itu praktek kerja. Satu-satunya hanya boleh waktu itu kan praktek kerja itu nggak boleh masuk praktek kerjanya ke di luar yang punya hubungannya di luar RRT gitu loh. Kan masih hubungan tidak baik ya, belum normalisasi pada saat itu. Tapi kampus tetapnya kan one China policy, tetap nggak bisa menganggap punyanya Taiwan atau apa. Iya. Nah, yang mau menerima kita praktek kerja bahasa Mandarin itu hanya Taiwan sebenarnya. Apa namanya? Emang di Taiwan pakai Mandarin? Sama ini. Cuma mereka lebih enteng dalam pengucapan. Kalau misalnya Taiwan tuh mungkin cetao gitu doang ya. Tapi kalau di Beijing tuh cetao. Wopu cetau. Cetau tuh tahu artinya. Tahu. Gue cetau loh. Ya sedikit-sedikit gue cetau. Cetau loh ya. Iya. Tahu. Cukup tahu. Cukup tahu. Cukup tahu. Ya, gitu. Dah akhirnya praktek kerjalah di RRI karena satu-satunya yang punya bahasa asing itu cuma di RRI. Oh. Ada bahasa Mandarin waktu itu. Siarannya. Untuk? Siaran luar negeri. Jadi dipancarkan ke luar negeri? Luar negeri. Untuk orang Gitu. kemana?
Semua Eropa, Amerika. Tapi pakai bahasa Cina. Kalau bahasa Cina Asia dan Asia Selatan, Asia Pasifik. Pakai bahasa Mandarin. Pakai bahasa Mandarin, siaran dalam berbahasa Mandarin, tapi ngomongin tentang Indonesia gitu. Kita ngomongin tentang Indonesia. Berarti nggak bisa didengerin di Indonesia? Bisa. Bisa didengerin di Indonesia ya paling kita kan pakai gelombang pendek ya, pakai shortwave. SW ya, Caranya SW. pakai SW nah gitu. Tapi Lo waktu ngerti itu nggak, Lang? Enggak. Dulu jadi radio itu, Gue cuma tahu FM, AM. AM ada SW satunya. SW 1 sampai SW berapa? SW itu kita bisa nerima yang jauh, Lang. Kalau FM, AM itu cuma Jakarta Iya. ya. Kalau SW mungkin kita siaran di Jambi kita bisa dengerin di Jakarta Oh mungkin. gitu. Iya. SW gitu. Kalau sekarang kan udah ada satelit, Iya. terus sekarang udah pakai internet. Iya. Nah dulu tuh begitu. Salah satunya siaran luar negeri ini, Voice of Indonesia namanya. Oh, iya. Ngikutin Voice of America. Enggak lah, kalau ngikutin. Dia tahun berapa ya Voice of America tuh? Bukan Voice of Indonesia itu udah dari tahun 46. VOI itu kan VOI News. Dari tahun 46. Kayaknya ada di mana-mana deh Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari tahun 46 udah ada. Secara resmi sudah 46 sudah ada. RRI. RRI. Karena untuk nyiarin kemerdekaan Indonesia. Tidak, bukan. Kalau menyiarkan kemerdekaan itu pada saat itu kan Yusuf Ronodipuro masih kerja di radio Jepang itu. Nah, stationnya radio Jepang itulah yang dipakai untuk mereka menyebarkan setelah itu menyebarkan siaran naskah proklamasi itu dengan cara memakai shortwave. Karena harusnya pada saat itu Pak Yusufnya harus siaran. Dan siaran dalam negeri kan Pak Yusuf siapa? Yusuf Ronodipuro, dia bapak radio tuh kita sebut dia. Nah pada saat itu siaran ke dalam negeri itu ditutup. Jadi pada saat itu siaran untuk yang keluar negerinya hidup. Dia pakai itu untuk mengumumkan. Tapi bisa diterima di dalam negeri? Enggak lah. Tetap nggak bisa? Ada beberapa di luar negeri justru ada, terus ya tidak di Jakarta lah ya. Iya. Ada jam misalnya kalaupun ke luar ya bisa, ada beberapa yang gitu dapat. Gitu. Itu tuh VOA itu. VOA Indonesia mulai 42. Ya kalau VOA tahun 42 kita 46. Dan yang memakai VOA itu bukan hanya Amerika. ada Voice of Vietnam, penyanyi Vietnam. VO gitu. VO itu. VOV. Kalau Cina mereka Voice of Chinese pakai, kalau bahasa Mandarinnya, kalau kita kan kalau Indonesia Chiseng gitu, suara Indonesia. Kalau mereka pakai Vietnam yang pakai Vietnam itu pakai Voice of Vietnam. Ada beberapa sih yang memakai dengan voice Ada itu. sekarang juga Voice of Butterprot. Band itu. Band, ya, VOV. Garut tuh dari Garut. Dari Garut, suara Garut. Suara Garut. Karena dia dari Garut menyuarakan. Iya. Dulu kuliahnya kenapa milih bahasa Cina? Suka nonton film silat. Kenapa nggak kuliah silat ya? Ya kan kalau Dia kuliah senang ngomongnya berarti. Nggak senang silatnya. Kita kan dulu penggemar itu ya Yoko, Iya, Tol Yoko, Yongto. Iya. Gue yang bagian nyawa tuh jalan ke Sunan Giri, nyawain nyawa video. Videonya. ini Betamax. Betamax ya. Kita Betamax ya, kita Iya, masih Betamax. ngalamin Betamax. Masih ngalamin. Jadi karena masih suka nonton film silat itu. Iya. Jadi kan kalau ngedengerin itu bagus ya gitu ya, ucapannya. Karena emang bahasa Mandarin itu berirama, Nadanya ya, ada nada. nadanya. Iya. Kalau nadanya salah ya salah artinya gitu. Oh, pakai nada. Pakai Apa nama istilahnya itu? nada dan dakwah. Bukan, nada dakwah masih Roma Irama. Apa istilah apa? Istilah bahasa yang mempunyai arti sesuai dengan nada gitu. Apa namanya? Kalau bahasa Mandarin itu namanya Sheng Tiao. Jadi suara nada-nada suara ininya, suara. Iya. Jadi contohnya gini. Tonik. Contohnya, Iya. kalau kita bilang Qingwen, maksudnya kalau kita ketemu orang Qingwen, sana excuse me atau saya numpang tanya gitu. Iya. Tapi kalau nadanya salah, Qingwen itu artinya cium dong gitu. Kan sama. Hampir nggak ada bedanya. Nggak ada dari- bedanya. Qingwen Cingwen. Cingwen. sama Qingwen. Oh, Cingwen. 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 Permisi, malah galakan permisi loh. Cingwen. Iya. Cium saya. Oh, Cingwen. Ya, nah, jadi itu nadanya mereka ada Mandarin ada nada. Kayak Thailand berarti kan ha itu juga Ya, ha. Thailand juga ada ya, gitu-gitu ada ya. nadanya. Nah itu ada tuh nama istilah untuk bahasa yang artinya ditentukan oleh nada gitu. apa istilahnya? Apa ya? Nada dan dakwah kalau nggak salah.
Itu lagi. Berarti hanya karena nonton film. Karena nonton film silat. Jadi pengen belajar bahasa Mandarin. Karena Tapi dia cita-cita- sebelumnya nggak di situ, Lang. Dia di administrasi apa? terbalik. Gue Mandarin dulu. Kalau Mandarin dulu. Dia kuliahnya 2. Keluarga gue tuh seneng kuliah lah. Keluarga gue tuh keluarga terpelajar. akademisi Gue ya. doang aja nih. Keluarga akademisi loh. Scholar. 2 dia sekolahnya. Sekolahnya di satu lagi administrasi perkantoran IKIP. Tapi itu lulus dulu? Enggak, Mandarinnya Paralel gitu? Paralel. Oh, Untuk kampus itu sebelahan. Bisa ya. bisa begitu. Jadi selesai ada orang bisa jam gitu. 12 di IKIP, langsung sebelah ke UI. Nah itu jam kenapa 1. pengen kuliah 2? Yang itu lulus aja. Yang mana? Yang di IKIP. Ya milihnya nembak aja. Tapi diambil juga. Tapi dia ambil juga. Kuliah 2. Waktu itu kan D3 itu UMPTN nggak sih? Enggak, Masih ya? tes susu. Oh, tes tes susu ya. susu. Oh. Gitu. Gitu. Jadi Cina dan administrasi Administrasi perkantoran. perkantoran. Harusnya itu dia apa namanya kayak MBA itu ya ininya ya S1-nya MBA. Business Apa? Business administration. Administration bukan. Beda lagi. Bukan. Office. Bukan bisnisnya. Justru Dia ngapain tuh bisnis? tata kelola kantor lah kalau bahasa ininya ya. Oh. TU lah. TU lah ini Oh, dia. tata usaha. Administrasi perkantoran. Walaupun itu ada bagian-bagian nih SDM masuk, terus organisasinya juga masuk segala macam. Tapi secara ininya tapi kan karena itu IKIP ya tujuannya adalah nanti mengajar. Jadi guru. Jadi guru untuk Mata pelajaran administrasi perkantoran. perkantoran. salah satunya gitu. Berarti jadi administrasi perkantoran Cina. Nah, Karena gabung. tapi lebih banyak yang kepake adalah Cina. Bahasa Cinanya akhirnya Cinanya kepake Kalau nggak nerusin S1 sih, Dip? bahasa Cina. Ah, Kan karena udah kuliah di ya kalau enggak kesini-sininya gitu. Udah lebih jago karena dari dia S1. nggak bisa, dia tiganya nggak bisa langsung masuk S1 pada saat itu. Oh, nggak bisa Karena transfer S1 nilai. harus pakai jalur Sipenmaru. Oh. Iya. D3 itu enggak. Pada saat itu tuh dosennya sempat janji kalau kamu nanti selesai kita masukin ke S1 deh S1. gitu. Cuma nggak tahu pada Sistemnya saat masih itu belum bisa. sistemnya Iya, belum iya, bisa. iya. Jadi belum nggak bisa langsung dipindahin ke S1. Wah, ekstensi ya. Nggak bisa. Oh, Jadi sekarang kan extension ya ekstensi. dulu. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Ya kan UI dulu banyak ya. Ekonomi extension juga nggak bisa Ada. langsung ke S1 kan. Maksudnya extensionnya D3. D3. juga ada kan ya? Ekonomi Ada dulu. ekonomi, ada FISIP juga ada. extension. Jadi tapi tidak bisa langsung ke Iya. S1. Jadi kalau mau tes lagi dari awal gitu Iya. satunya. Nah tapi udah nggak bisa dong. Iya. Karena kan cuma 2 tahun. 3 kali, Dip. Iya kan 3 gue kali- ya 2 3 tahun kali dari kita tes. lulus. Iya kan tapi udah kuliah 3 tahun diploma. Jadi Udah nggak lewat bisa. umurnya nggak bisa Sayang S1 banget. lagi. Iya. Oh. Gitu. Jadinya. Banyak nggak dulu peminatnya bahasa Cina? Bahasa Mandarin pada saat Mandarin. masuk 30 orang. Hah? Karena itu angkatan pertama. Oh, lu angkatan pertama? D3 Angkatan pertama. pertama D3 angkatan pertama. Oh. Pada saat itu adalah kelas baru. Sebelumnya di UI kan udah ada Jepang, Arab, Ya. Jerman, Prancis. D3. D3 udah ada. Sekarang masih ada nggak? Sekarang masih apa nggak ya? Masih kali ya. Tapi dia masuk ke fakultas sendiri tuh, vokasi itu mungkin. Vokasi ya. Vokasi itu D3 semua ada di D3 situ. iya. Oh. Karena adik gua kan UI D3 vokasi. Apa? MID, manajemen informasi apa ya? Dan. Dokumen. Dan. Kodan. MID dan doang. Ini pokoknya Arsip ya? D3-nya kepustakaan. Oh iya, perpustakaan. Arsip. Iya. Kalau dulu S1 kan? Perpustakaan ada S1. Ada nah, Di D3-nya sastra MID juga itu. kalau nggak salah namanya. Nah, dia ekstensi habis itu bisa kalau sekarang. Iya. Iya. Itu. Oh, angkatan pertama bahasa Mandarin. Angkatan pertama bahasa Mandarin masuk 30 orang, lulus 5 orang. Berarti belum ada seniornya. Lu 5 orang. Set lulusnya itu 5 orang. Dari 30. Dari 30 lulusannya 5 orang. Sisanya? Nggak Keluar. lulus. Masih Nggak. sampai Karena sekarang gini, kan sistemnya karena belajar bahasa. Kan ada level 1, bahasa level 1, Iya. level 2. Iya. Kalau dia nggak lulus level 1, Nggak dia bisa nggak bisa lanjut. naik gitu. Oh. Jadi kalau yang sabar ya dia kuliah lagi, kalau yang nggak sabar ya dia pindah jurusan. Masuk lagi, coba bisa nggak ada yang pindah ke Inggris, ada yang ya udahlah gitu. Jadi nggak Cuma 5 nih. cuma 5. Masih berhubungan nggak sama 5 orang itu? Pada di mana sekarang 5 orang itu? Yang 5 orang, 1 di Kanada, Lah? 1 ada di Apa ini ke Kanada kan Cina? Kan Kenapa di nggak Kanada ada Chinatown juga. Iya, maksudnya kenapa nggak D3 Kanada aja? Oh, udah 3 Kanada. Bahasa Kanada ya. Bahasa Kanada Bahasa ya. Inggris juga. Karena dia lebih tua kan lebih muda tuh Denada. Kanada. yang 1 ada di sini,
Yang dua Mana? lagi di mana? Nggak ada. Oh, ada di sini. Indonesia. Oh. Yang satu lagi dia dulu bidangnya kerjanya advertising. Oke. Yang dua kurang tahu kabarnya gimana. Berarti masih, ya maksudnya baru pertama gitu Iya. bahasa Cina, belum ada seniornya. Dan 5 orang sistemnya Iya. bukan SKS, sistemnya naik kelas. Sistemnya SKS, Lah. tapi ada yang tidak boleh Nggak bisa naik kelas. nggak bisa Nggak bisa ngambil yang berikutnya karena dia nggak lulus. Iya, kayak pengantar gitu kan. Pengantar ini HI, kalau Jadi- itu baru lanjutnya ngambil apa. Teori HI. Jadi bahasa Iya. Mandarin 1, dia nggak bisa ke Mandarin 2 Dua. kalau bahasa Mandarin 1-nya nggak lulus. Iya. Tapi yang lain-lain boleh. Jadi misalnya ada pelajaran apa, percakapan apa, ya boleh dia ngambil yang lain. Tapi yang bahasa, masa Ambil. grammar ya, Iya, tata bahasa 1 Masih level 1. harus dia ulang lagi. Oh. Gitu. Dan Iya, itu susah kan banget harus sih. nunggu angkatan berikutnya. Iya. Nggak bisa dia ikutin di semester berikutnya karena ada Iya, iya. ada tata bahasa 1, tata bahasa 2. Ya, ada mata kuliah yang ada di semester ganjil doang. Jadi kita ngulangnya harus nunggu tahun Tahun depan. Tahun depan. Gitu. Ya. Ya. Kalau di Glodok itu bahasanya apa sih, Dip? Ada yang pakai Hokkien, Lo bisa nggak Hokkien? nggak bisa. Oh, beda. Cuma ya jadi Cuma jadinya. Tapi orang-orang ke sana bisa Mandarin. Orang Glodok. bisa ngomong tapi bisa mendengarkan tapi kadang-kadang mereka bisa ngomong gitu loh. Nggak bisa Nggak ngomong, bisa nggak ngomong. mau ya. Tapi sekarang mah udah jago-jago kayaknya. Mandarin. Sekarang mereka banyak lagi yang pakai Mandarin. Kok dulu tuh gue pada masanya gue tuh beneran ya, kita nih udah tahu, ini ada tokoh nih orang bisa Mandarin, kita dengerin kan dia ngomong ya. Iya. Terus gue pakai bahasa Mandarin nanya gitu, Heeh. cika tuh xiao jian gitu kan. Terus dia langsung gini, Curiga. lebih Lebih cika tuh xiao jian, wo yao cika. Apa tuh artinya? Ini berapa? Saya Iya, mau yang ini. satunya, cie. Nggak ngerti. Padahal sebelumnya dia ngomong. Padahal dia ngomong. Karena kenapa? Karena dia takut. Bersama Mandarin kan pada saat itu nggak boleh berkembang Oh. bebas. Pada masa itu kan Takutnya ada masa-masanya. Intel. Iya. Iya. Orde baru, Intel Orde baru. ini, Orde Intel baru. Orde baru. Iya. Kadima dikira Intel. Jadi nggak Ngapain bisa, nih? nggak ngerti. Itu tadi ngomong nggak saya nggak ngerti. Itu bisa bahasa Indonesia dia juga. Udah bahasa Indonesia aja. Iya. Lo ngapain lagi pakai bahasa itu gitu ya? Biar murah. Tapi murah. Akhirnya kalau ada orang yang mau belajar murah. Oh. Beneran itu kalau misalnya kita bisa bahasa Mandarin dan dapat murah tuh beneran. Nggak cuma di Indonesia, waktu di London, waktu di Cambridge. Hah? Ada satu restoran Cina. Cina gitu kan, jadinya saya pakai bahasa Mandarin dikasih murah beneran karena mereka juga kangen kali ya. Iya. Iya, iya. Jadi yang lain misalnya 3 pound, gue dikasih 2 pound gitu. Oh. Terus yang lain kok kita nggak dapat diskon? Ya bisa Iya. Cina dong. Lo D3 dulu. Lulus dulu level 1, level Iya. 2. Jadi dimanfaatkan, Mbak beli Mbak gitu. Beli. Oleh-oleh suruh nawar ya. Iya, dapat gitu. Tapi pernah ke Cina? Cina pernah Pernah. Ke mana? ke Beijing, ke Nah, itu gue juga Beijing. nggak tahu gue. Beijing. Nggak ada B di sana ya? Nggak ada B. Ya. Makanya nggak ada B, adanya papi ya. Iya. Padahal B babi. dibaca P. P. D dibaca T. Ah, D di Kenapa sih kan gede nggak harus P aja? Kenapa sih harus begitu ya? Untuk membedakan penulisan antara B dengan P. Kalau P itu ada udara yang keluar p gitu loh. Nah, kalau B? Kalau B nggak ada, B P. kayak P aja gitu. Dan dia juga nggak ada E kan, adanya E. Adanya. Makanya Metro Sinwen. Terus Sinwen Bukan bukan Sinwen, Sinwen. Bukan. Oh. Misue. Misue. Misue apa? Misue. Misue, Misue-nya salju. Jadi artinya apa? Misue. Misue, Misue-nya minyak gimana sih tulisannya? Kita MI. kadang-kadang kita MI. Iya, enggak. Tulisan ininya tulisan ya. ininya kadang-kadang kita itu. Oh, artinya suenya tuh salju. Misue-nya itu salju. Bacanya Sue itu gimana bukannya tadi? sialan. Iya. Sue lu. Salju lu. Gimana tadi Kak bacanya? Misue bisa. Misue. Saya nggak tahu itu huruf Mandarinnya Oh, iya, iya, seperti apa, tapi Misue salju tuh, Misue itu salju. Saya belajar Misue juga. Sue. Misue si. Mi apa? Mi dah. Iya. Mi bisa rahasia. Coba cari Misue tulisannya. Bisa. Tulisan ini. Asal Zhengzhou, Henan, Tiongkok. Enggak bahasa ininya, tulisan Cinanya. Tulisan Tadinya. itu Mana? yang bawah tuh. Ini Enggak yang bawah. Oh iya benar, Misue salju. Salju ininya bawahnya kayaknya madu. Arti. Madu. Es madu, es salju madu ya? Oh, es salju madu. Iya. Udah 100. Ya emang dia bisa bahasa Cina. Mau juga kalau mau yang nilai, dapat yang nilai lu. 100 lu gitu. Misue. apa nih kabarnya? 米血并称， 米血并称部分有些过多公大是司。
Mie Binceng. Pincang. Pinceng. Iya tuh, atas bener. Yang kemarin dari saya bilangin, pincilin. Nah, kepingnya ping itu. Oh. Pincilin. Ini bahasa kanan apa dari kiri? Dari kiri. Oh, sama baca dari kiri. Bacanya. 米雪饼城股份有限公司 itu perusahaan 有限公司 itu corporate LTD ya, iya. PT. Bursa PT. Iya, PT, itu ya. sama sama yang atas berarti Mitsui Iya, Binceko sama LTD. ini. Artinya. Biksu ya. 米雪 Mishue. Misue. Kayaknya karyawannya juga belum tentu bisa. tuh, Iya. Asue lo. Mishue. Zhang Hang Chao. Chang bacanya. Oh, Chang itu. Chang Hong Chao. Hah? Z dibaca C, mereka nggak ada J. Berarti Guangzhou. Guangzhou. G nggak Nggak ada. ada. G. K. Semua nggak ada huruf nggak usah Iya. dipakai. Ngapain lo? A ada nggak ada, B nggak ada, B nggak ada. Ya udah nggak Tapi ada. ada suaranya. Guangzhou dibacanya Guangzhou. K jadi G jadi K. G jadi K, tapi kalau K tulisannya ada udara gitu, ada K gitu. Ho lah dalam bahasa Arab. Ya, ya. Iya, iya. Guangzhou. Berarti nggak ada Gong Si Fa Choi. Nggak ada. Adanya Gongci. Kung si fa cai. Kungsi. Kung Si Fa Cai. Kung Si Fa. Ada nadanya loh. Kung Si Fa Cai. Iya. Cing Cui, makanya Cing Cui juga ada Cing cui nadanya. ada. Cing cui. Tuh, kalau di airport Cing Cing Cui. Cui. Cing Cui. Airport bener nggak nadanya? Bener lah, Ya, masa masa apa? salah? Cing Cui cium aku nanti Iya, dia. iya. Bukan Cing Cui yang itu. Cing cui, perhatian. Perhatian, Attention perhatian. please. Iya, tapi kan kalau di bandara kan suka ada yang gitu. Apa? Flight nomor 7, 6, 5. Gitu. Itu ada di rekamnya. Itu kan bahasa Indonesia. Tapi Emang gitu kan? karena iya. Karena dia udah ngerekam 1 gitu. Iya. 2, 3 tadi ke ini. Iya, penerbangan Batik Air, nomor penerbangan ID 7, 6, 5, 4. Iya. Iya gitu. Kalau kita kan nggak pakai nada ya. Iya. Mishue. Michelle. Guangzhou. 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 Kota-kota di Beijing. Suruh baca ya. Lo ke Beijing Lu pernah malah mau nggak? ngetes. Beijing pernah Beijing. Pernah Beijing tadi. pertama kali tahun 2007 kalau nggak salah. Emang berapa kali? Beijing 3 kali, 2 kali. Dalam rangka? Ngapain aja tuh? Ya, seminar. Oh. Jadi gitu. Terus kemana lagi selain Beijing? Beijing, Ningxia, Guangxi. Ningxia apa? Ningxia nama kota juga. Nggak ngetop ya? Ya emang harus Ningxia itu mendekat-dekati ke Padang-Padang inilah. Ningxia itu banyak kota muslimnya banyak. Oh, oke, ya. Guangxi itu juga Guangxi masih- kota industri juga lah ya gitu. Iya. Terus Guangzhou? Yunan Yunan. itu. Shanghai. Shanghai belum. Oh, Shanghai sama Beijing beda ya? Sama Beijing beda ya? jauh. Beda. Beijing Shanghai itu perjalanannya jauh. Malah ke itu duluan ya, ke London gitu-gitu ya, baru ke Ke Cina. London dulu. Iya, malah baru ke Cinanya 2000-an. Ke Australia Iya. 2 kalinya bawa anak-anak kecil-kecil syuting dunia anak. Oh. Dia kerja di TV-TV-an juga dulu. TV-TV-an. Bohongan dong. Iya. Oh. Dulu bawanya Cindy Senora, Kiki, Cindy Senora yang mana? Aku Cinta Rupiah. Oke. Biar Iya. dolar di mana-mana. Iya. Cindy Senora jadi nah itu syuting khusus di Australia 10 hari tapi bisa jadi 26 episode. 10 hari 26 episode. Banyak ya. Banyak. Iya. Yang berarti hebat tuh anak-anak. Iya, syuting mulu berarti Syuting tuh. mulu. Iya, Begitu masuk asik, masuk ke apa namanya? Warner Bros atau masuk gitu karena asik kita main. Enggak syuting dulu. Terus kita mainnya kapan? Siapa? Lenong Bocah? Leoni. Bukan. Oki. Oki Lukman. Oki Lukman. Iya, Lenong Bocah itu. Oki Lukman itu pernah satu acara sama gue gitu. Terus gue bilang gue adanya Diba. Terus? Kaget nih, hah gitu. Sama termasuk Deddy Kobuser. Dia termasuk kreatif pertama yang menangani Deddy Kobuser di Program? SLI 088. Impresario. Impresario Waktu dia 008. jadi pesulap. Saya nonton loh itu, Kak. Wih, terima kasih ya. Yang sulap awal-awal ya kan di situ Jadi RCTI malam-malam kan. Iya, Iya, betul. Ada Impresario. komengnya. Ada komengnya. Iya. Iya. Ini kreatif-kreatif zaman dulu, sekarang udah nggak kreatif lagi. Waktu pertama kali gue ketemu Om Dit, gue ngomong, Om gue nonton lu dari Impresario loh gitu. Gua kecil. Iya, iya. Impresario 008 ya, Iya. benar. Ingat Deddy Kobuser ingat. Sama Kadiba. Ya kalau nggak inget lah iyalah. Karena itu adalah
kreatif yang pertama dia bilang itu. Kan dia udah banyak acara tuh. Jadi dia nggak inget lah kalau ditanyain Iya. Oh, acara-acara yang lain. Iya. Tapi kenapa sama Diba inget Karena Karena pertama. pertama dan memang kita dulu audisi beneran. Deddy Corbuzier itu kita datang tuh kita audisi. nyari pesulap. Lagu nggak dulu? Dad, belagu ya Dad. Belagu ya Dad. Iya. Tapi emang Nggak, Deddy itu tapi tahu di pada- mana tempatnya Iya, gitu. Deddy Iya. itu pintar. Jadi gini, kalau cerita impresario pada saat itu ya gini. Semua komplain nih, kan waktu Dad 10 menit. Dia nggak bisa 10 menit. Saya nggak bisa 10 menit, kata dia gitu. Iya. 10 menit ya Dad. Nggak bisa, belum sampai 10 menit peaknya. Iya. Karena dia kan ngomongnya lama gitu. benar. Terus kita suka bilang, Dad, ngomongnya dipelanin. Lo mau ngomongnya gue pelanin, apa nggak dapet gue? Ya jadi akhirnya panjang gitu. Nah itu yang sekali yang, ya Dad ya. Sering kita kasih tahu bahwa Dad ngomongnya dipersingkat. Tapi justru daya tariknya adalah di situ. Iya. Bagaimana dia memainkan Iya, pikiran karena orang dia bisa untuk ngomong, mempengaruhi ya. Iya, orang-orang bisa dan ngomongnya. sebagainya. Secara teknis mungkin banyak yang bisa teknik sulapnya sulapnya. itu banyak yang bisa. Cuman ngomongnya nggak ada Nggak ada. sebagus Deddy. Siaga. Siaga teman-teman. Nggak ada Iya, yang benar. nggak ada Pembawaannya ya. pembawaannya karena Iya. dia yang dan setelah Deddy kita misalnya begitu Deddy sempat mundur kalau nggak salah sempat sih ya, kita mencari pengganti itu susah banget di impresario itu. Jadi dicobain semuanya, dicobain nggak ada yang bisa gitu. Kalau Deddy dulu kan sempat gini, Deddy bilang gua nggak besok gua nggak bisa masuk kata kita. Itu bisa panik tuh kan yang lain-lain. Iya. Jadi nggak masuk karena dia kan salah satu yang sharingnya tinggi pada saat itu. Wah, kosong segmennya. Kosongnya dong. apa? Terus gimana nih kalau kita nggak panggil Juhana aja, Kang Ju. Kang Jo. Kita bikinin Deddy wannabe-nya. Jadi bohong-bohongan. Jadi bohongan. Iya, pernah sih. Jadi secara bersamaan dua-duanya nggak inilah ya, nggak Deddy-nya juga ya bukan gini, ya maksudnya bukan menampilkan sulap secara utuh, tapi Kang Ju-nya juga kita kasih mainan, tapi dia adalah komedian gitu loh. Iya benar, impresario Iya. sama 08 dulu. Lo TV pernah mana aja Dip? Bikin gini-gini ya, bikin Impresario pertama sebelumnya ikutan Bumbata. Bumbatar RCTI juga ya. Bumbata RCTI juga buka telinga. Iya. Bagito. Bagito juga nulis skrip dia. Skrip. Oh. Skrip di Bagito. Jadi kalau secara Bagito berbarengan sama acara Dunia Anak. Terus Oki itu ikutan kuis cerdas di ini. Tapi secara produksi berangkat bareng yang kita dihutangi, sama TV station yang lama bayarnya gitu ada. TPI ya. Oh. Gitu. Banyak jadi pengalamannya Lang. Tapi nggak pernah ngajak gue Lang. Kalau Sebagai program? talent. Nah, Nggak, kalau ngajak nggak pernah ketemu bareng. Oh. Waktu playlist ya, Iya. ikut ya. Playlist, guanya nggak masuk. Mbak, emang nggak boleh ya Mbak? Harus muncul dua-duanya ditanyain. Tapi karena itu gue udah Abdel Temon. Iya. Jadi Ikut ngajak cengengesan yang sama Adi Bing Slamet iya sih. yang iya jadi sih. pemain. Adel bukan jadi komediannya pada saat itu, jadi pemain Main band. band. Main band. Yang itu yang gue cerita ya, cuman 2 episode, setelah itu di drop karena ketuaan. Anjrit emang sih Global TV. Akhirnya membawa dendam tuh sama Temon. Iya. Kita harus Akhirnya bikin itu ya. bikin Abdel Temon. Secara ini aja. Oh. Iya. Tapi emang jarang keluarga gue itu jarang yang nepotisme ngajak-ngajak tuh kayaknya enggak dah. Gue ya nggak tahu ya kalau yang lain ya. Ngajak ini dong, ngajak itu enggak gue. Takut nggak bisa gitu. Takut Yang hasilnya diajak. tidak. Iya. Takut Udah nggak, kitanya diajak. juga takut nggak berhasil membawa, sama juga takut hasilnya Jelek. belum tentu Iya. semua orang Iya, bisa iya, puas iya. kan gitu. Udah diajak, nggak bagus lagi. Iya. Karena kan gue Padahal sih pasti bagus sih. Iya. karena gue bareng di SK. SK itu yang bikinin pelamarannya entah Diba entah Disa tuh. Gue bertiga dipanggil tuh. Berempat. Sama siapa? Ma Imai. Imai juga ikut bertiga. Berempat. Tapi yang dipanggil 3. Oh, Pokoknya 3 ya? ke SK 3 lah. Iya. Mungkin lamaran 4 mungkin ya, lamaran 4. Panggil 3. Gue tuh dibikinin nih sama antara inilah gitu. Iya. Gue ini jadi panggil 3 nih. Diba, Disa gue gitu. Dia nggak lulus. Gue sama Diba lulus. Tapi gue terakhir siarannya dia yang paling cepet nih. Paling cepat. Berarti waktu di SK-nya pas barengan tuh timeline. Barengan, tapi siarannya tuh duluan dia karena dia yang paling cepet. Gue paling akhir. Diterimanya.
Apa siarannya? On airnya. On airnya. airnya. Kita Lama jadi lah, 6 bulan lebih, 6 bulan, 7 3 bulan. bulan, 6 bulan deh. Gue 6 bulan lah. Kalau gue sih kayaknya lama banget gue nggak on Dia air. paling terakhir loh ya. Lo duluan pas Sigit dulu yang terakhir. Sigit duluan. Udah gue paling terakhir. Kayaknya udah hampir-hampir nggak diterima kali itu. Oh barengan dia sekalinya ya. Iya. Jadi siarannya gue sempet berapa nggak sampai 3 bulan ya kali ya. Apa tuh? Ininya masa percobaannya. Iya. Langsung siaran. Cepat dia. Bakat. Karena dia siaran juga bahasa Cina. Belum lah pada saat itu. Iya, tapi akhirnya siaran bahasa Cina. Jadi justru terbalik. Praktek kerja di RRI. Bahasa Cina. Bahasa Cina. Terus setelah mau lulus, saya bilang sama kebetulan, nah itu nepotisme, tapi nepotisme apa ya? Waktu itu kan Tang Kunyang jadi ininya. Saya bilang saya mau siaran, nggak boleh sama om saya. Karena om gue itu kepala stasiun RRI di Padang kalau nggak salah, di Sumatera Barat. Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Pada saat itu masih kepala siaran luar negeri. Iya. Oh, dia juga. Dia juga. Terus saya bilang saya mau siaran bahasa Mandarin. Karena yang penyiar-penyiar yang itu mereka bilang kamu harus siaran gitu. Ya. Sayang kalau kamu nggak siaran, nggak dikasih. Sama tidak tapi boleh. Kamu gara-gara ada sekolah, enggak, kamu sekolah aja. Jangan main-main gitu kan pesannya. Selesai nih D3, datang lagi mau siaran gitu. Sekolah aja karena IKIP-nya masih kuliah gitu loh. Tapi begitu SK nggak apa-apa di situ kerja aja, rupanya nggak boleh RRI kayaknya. Iya. Pada masa itu. Berarti di SK masih siaran bahasa Indonesia? Saya Indonesia. Oh. Nah setelah diterima di SK, diajakin di RRI. Mau nggak kerja di RRI gitu. Tawarannya waktu itu bukan siaran, diajakannya mau nggak nih ada program beasiswa ke Taiwan. Oh mau gitu, tapi lo harus lengkapin prosedur, lengkapin lo tuh semua dokumen-dokumen, lo kayak ngelamar kerja gitu kan ya. Ya tapi iyalah ya gitu. Jadi ikutin lah seleksi penerimaan. Di SK cuma dikasih ini aja, mau siaran di situ boleh, di siaran di RRI boleh, tapi tidak bahasa Indonesia. Kalau siaran bahasa Indonesia pilih mau siaran di sana atau mau siaran di SK. Karena tidak berbahasa Indonesia, jadi boleh. Siaran dua radio. Siaran di 2 radio pada saat itu. Karena beda bahasa. Karena beda bahasa. Oh bisa gitu ya. Jadi boleh di 2 radio. Tapi sekarang masih siaran, Dip? Masih dong. RRI masih. Masih. Voice of Indonesia itu ya, Voice of Indonesia masih. Kok masih? Emang nggak ada yang baru? Maksudnya? Penyiar yang baru? Yang bisa bahasa Cina. Iya, maksudnya penyiar-penyiar baru. Lo jangan-jangan sama anak muda nih masih siaran aja lo udah gini gitu lagi dia. Lah. Sama anak-anak barunya. Nah ini ayo anak-anak baru masuk ke Voice of Indonesia. Emang butuh? Butuh dong. Gitu. Penyiar, untuk penyiar? Penyiar. Wah Langsung bahasa Cina dia. Kita sekarang lo ya. Iya. Lu baca lu nih, bisa kan lu? Kumpulan pantun bahasa Mandarin itu lagi ada. Iya. Baca dulu nih. Emang jarang Dip yang mau? Bukan jarang yang mau ya, karena kan kita idenya pegawai negeri. Pasti ikutnya adalah seleksi masuknya, seleksi dari seleksi pegawai negeri. RRI pegawai negeri? Pegawai negeri Sama kayak dong. TVRI. TVRI kan juga. Dia nggak tahu juga ya gue pegawai negeri. Enggak, pada waktu sekarang maksud gue waktu dulu ya iya kan udah di Sekarang bawah pegawai negeri. Departemen Penerangan. Masih Sekarang kan pegawai udah negeri. bukan. Pegawai sekarang masih ASN, tapi bukan pegawai negeri dong. ASN kan ada 2. Pegawai ada negeri. pegawai negeri dan P3K. Lo? Gue pegawai negeri. Dan kita bisa menerima yang pegawai negeri. Tapi karena kondisi misalnya oke kita perlunya adalah orang-orang yang di core bisnis, misalnya kayak di RRI penyiar gitu. Nah, itu boleh mencari melalui P3K. Oh, bukan PNS. Bukan melalui PNS. Jadi dua-duanya buka. PNS dibuka oleh Kominfo, mereka akan nanti terima mana. Nah, itu sesuai formasi sesuai kebutuhan dari apa aja yang dibutuhkan gitu loh ya. Jadi sayangnya memang belum PNS untuk siaran bahasa asing. Di Voice of Indonesia itu ada 9 bahasa. Ada bahasa Arab, Mandarin, Jepang, Belanda, Inggris, Prancis, Spanyol, satu lagi apa? Rusia. Cina. Mandarin kan udah Indonesia. Indonesia. Nah. Ya, Tuh. gitu. Nah di Cina kekurangan nih. Jerman, Kurang. Dutch, oh ya. Semua itu udah kurang semuanya. Jepang. Karena memang semuanya memang kurang, kita memang orang-orang itu kekurangan dalam pengertian memang Nggak ada yang masuk bukan tidak ada yang ngelamar karena memang tidak dibuka.
gitu loh. Jadi Lah gini. gimana? Ya pasti kurang dong karena nggak dibuka. Nah, sekarang kita dengan salah satunya adalah dengan P3K itu. P3K ya itu kan salah satu cara untuk mencari P3K. Ada P3K yang masuk ada. Tapi Tetap kurang. tetap kan itu menunggu ya penerimaan kan nggak Iya. bisa setiap kayak swasta gitu. Nah, kita salah satunya adalah dengan program volunteer. Ada beberapa volunteer misalnya sekarang ada dari UI Untuk penyiar untuk aja. penyiar, untuk penerjemah dan penyiar. Dibayar. Volunteer, mereka hebat berarti. Terima kasih ya buat teman-teman volunteer. Nggak dibayar. Nggak dibayar. Itu hebatnya Ongkosin? mereka. Nggak juga. Dapat apa? Dapat Pengalaman kerjaan aja. dari gue. Pengalaman kerja. Pak Laring. Gitu. Nggak, maksudnya kalau kekurangan kenapa nggak? Ya karena Penerimaannya gitu. Iya. Karena nggak bisa penerimaan seenaknya. sistem Terbentur di sistem ya, terbentur di sistem. Iya, sistem. terbentur sistem. Nah ini mungkin banyak juga. Tapi mungkin ada mungkin cara-cara itu yang harus ditempuh ya. Itu kembali ke anggaran kan. Pengajuan anggarannya ada nggak anggarannya pada saat itu untuk ini gitu loh. Berarti nggak maksimal juga dong. Maksudnya nggak maksimal? Ya karena SDM-nya kurang. Terus fasilitas sebenarnya udah ada, tapi nggak ada yang ngejalanin. Nah itulah berarti semuanya kan bekerjanya dengan sekuat tenaga. Bisa nggak ada ininya ya, Bisa regenerasi. sekuat Iya, tenaga. nggak ada regenerasinya, nggak ada. Ada. Sementara ya mudah-mudahan dalam waktu cepat akan dibuka kesempatan buat pegawai negeri. Kayak sekarang nih, per bahasa ada berapa orang? Yang bisa minimal tiga orang. 3 penyiar. Bukan tiga penyiar. Mereka jadi penerjemah dan penyiar sekaligus. Karena sistemnya menerjemahkan mereka baca. Dan sistemnya memang kalau siaran internasional itu berbeda sama siaran dalam negeri. 1 jam paling. 1 hari. 1 hari itu 1 jam. Semua bahasa tuh, semua radio tuh di luar negeri hampir rata-rata begitu. Kecuali misalnya kayak VOA memang ada bahasa yang 24 jamnya. Tapi pasti 24 jamnya adalah bahasa Inggris. Atau bahasa, kalau di Indonesia ya mungkin Indonesia Inggris. Atau Ya, di Cina, di Tiongkok ya Tiongkok dan Tionghoa dan bahasa ininya Inggris. Dan rata-rata siarannya 1 jam atau setengah jam. Karena secara frekuensi kita nggak bisa dapat frekuensi itu ujuk-ujuk kita pakai frekuensi itu dan harus dilaporkan di lembaga internasional. Nih saya mau pakai tahun ini kita mau pakai frekuensi ini ada kosong ganti-ganti nggak? jadinya. Tidak tahun. selalu ganti-ganti, tapi misalnya gini, Anda masih mau pakai nggak nih frekuensi ini gitu. Nanti pada jamnya itu bisa aja frekuensi itu diisi Pakai oleh orang lain gitu. Oh. Makanya kita punya jam-jam siaran kayak misalnya di Voice of Indonesia siarannya memakai shortwave itu dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Ada jeda 1 jam atau 2 jam, 1 jam kalau nggak salah. Dipakai orang Dilanjutkan di jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Oh. Itu menggunakan shortwave. Tapi secara ininya karena kita udah multi platform ya, udah pakai streaming, udah mau pakai aplikasi gitu. Ada nggak sih yang denger, Dip? Dengar. Apa itu? Itu apa? Ini surat. Oh yang tadi bawa Dia masih pakai surat, nggak pakai Masih. email. Oh ini surat dari pendengar. Surat dari pendengar. Oh. Bukan main ya. Coba bang. Tuh dari itu. Dari Jerman. Ini untuk Jerman service. German Service. Pakai bahasa Jerman, gue bingung jadinya. Dia ngasih tahu apa? Ini dari Jerman ngirim buat. Dari Jerman. Bahwa dia dengerin ini. Dia dengerin. Oh. Ini gue waktu baca nih gue pas gue baca tuh gue baru sadar loh ternyata gue nggak bisa bahasa Jerman. Iya iyalah. Lo Jerman semua, Cina nggak ada. Cina ada di Cina. Tapi begitu dikirimin Cina dia nulis tangan. Nah kan nggak ngerti deh kalau tulisan tangan. Ah tulisan itu nggak bisa dibaca. Bukan nggak usah dibaca Nggak. karena tulisannya dia kan memang karena gini, ini masih bisa lah secien kuota hankuai, waktu berlalunya sangat cepat gitu loh. Oh. Karena ketika dia udah pakai tulisan tangan kan enak-enaknya dia nulis kan. Iya, iya. Jadi gitu kadang-kadang susah baca aja. Suratnya. Ini biar kasih lihat nih. Nah, kelihatan nggak? Nah, tuh. Ini Tulisan tangan bahasa Mandarin. dari bahasa Mandarin. Ini dari kota mana nih? Ini dia dari kota Chengdu. Bukan. bukan kotanya Chengdu dari dia tulisan. tadi. Chengdu. Itu. Chengdu. Sichuan dia. Dia dari Sichuan nih. Sichuan. Maksudnya Dip, kalau yang
siaran bahasa Cina akan didengarnya orang Cina aja. Iya. Di Dan sana. orang Cina dan kan kita siarannya Asia Pasifik. Beberapa negara yang terdengar pada saat itu. Nah, ini contohnya, nih dia orang di Australia, dia dengar Bahasa Cina. bahasa Inggris dan bahasa Cina. Dia dengar gitu. Saya pakai Google Translate menurut. Bisa ya? Bisa. Di foto langsung. Bisa jangan. Bisa dong. Pakai foto. Bisa langsung kebaca artinya apa. Kalau tulisannya bisa kebaca. I wish all employee of the German language editorial team of Voice of Indonesia and their family successful, peaceful, and happy. Wih, bukan main. Happy New Year 2023 tuh. Bisa Bang. Wah, bukan Ini main. Jepang gitu-gitu juga bisa kalau tulisannya jelas. Tulisannya jelas. Ini kayaknya susah nih, karena tulisan tangan kali. Tulisan tangan. Pakai Google Translate. Tunggu ya kalau Tinder, pakai Tinder. Nah, ini masih dan mereka masih mengharapkan ini kembali dibalas Pakai surat. pakai surat namanya QSL adanya. Dia nggak pakai email. Masih email juga ada. Email juga ada. Email juga, tapi kebahagiaan tersendiri buat mereka ketika surat mereka dibalas. oh ya. Time flies and it's the end of 2002 in a blink of an eye. I've been waiting for you and waiting for my QSL card. Nah, itu yang disebut QSL card itu ketika dia nulis surat, dia ngasih tahu nih, saya dengar siaran kamu tanggal sekian, jam sekian, isinya tentang ini, benar nggak? Kalau benar, tolong kirimkan QSL card. Gitu. QSL itu artinya apa? QSL itu artinya apa ya? Kok jadi lupa ya? Jadi, inilah verifikasi bahwa dia mendengarkan benar siaran kita pada saat itu. Iya. Ini bisa nih. Ada yang dengerin ya? Ada yang dengerin banyak terus. dan kita sama kayak Hohihi punya klub pendengar. Di Bangladesh ada kelompok pendengar Voice of Indonesia, Pakistan kelompok pendengar Voice of Indonesia, dan sama militannya. Jadi pengalaman ya waktu gue ke Beijing tahun 2015. Jadi begitu tahu bahwa gue ada di Beijing, mereka bilang kenapa nggak bilang-bilang jauh-jauh hari sebelumnya sehingga kita bisa ngumpulin yang dari daerah-daerah yang untuk datang ke Beijing, gitu. Saya bilang karena saya jadwalnya nggak tahu, jadi nggak tahu, bukan jadwalnya padat. Nah, ada satu orang yang memang nekat datang, dia dari Taiyuan kalau nggak salah deh kotanya itu. Dari kotanya dia ke Beijing itu kalau naik kereta itu sekitar 5-7 jam. Dan dia samperin beneran. Samperin jam 5 sore. Militan juga berarti ya? Jam 10 sore dia berangkat sampai di Beijingnya jam 5 pagi. Ketemu cuma untuk ya udah gitu doang gitu. Yang lainnya, tadi yang lain bilang ngiri lah. Kok kamu bisa ketemu ya? Gitu. Luar biasa juga ya? Iya gitu. Tapi RRI sebenarnya masih ada yang denger gak sih kalau di Ada dalam negeri. dalam negeri? Kalau kita lihat secara di Asen Nielsen itu kelihatan ada di nomor berapa ada. Mungkin kalau sekarang namanya RRI, pernah dengar Pro 3? Pro 3 dengar itu Pro 2. RRI. Pro 2, Pro 3. Pro 2 yaitu RRI. Iya, kan nama RRI Pro 2 dulu juga dari dulu. Iya, masih kalau secara lihat di Asen Nielsen masih lah, dia masih ada posisi tidak yang terbawa atau sempat tahun lalu malah sempat ada di 20 besar. Se-Indonesia? Jakarta. Se-Jakarta. Kalau di Asen Nielsen Jakarta. Oh. Gitu. Jadi masih ada lah gitu. Berarti setiap siaran apa info-info yang biasa? Berita Siaran soal Voice of Indonesia tentang Indonesia. Tentang Indonesia. Jadi kan kita punya misinya menyampaikan citra positif bangsa. Jadi kita ngejalanin second track diplomasi. Second track diplomasi, Dion, apa artinya? Oke. Yes. Artinya yes. Sama fungsinya dengan anak-anak HI lah ya, gitu. Jadi kita menjalankan second track diplomasi melalui siaran. Apa misalkan infonya? Infonya info budaya, ya berita pasti. Berita yang lagi update. Berita yang lagi update pasti. Terus informasi budaya, kita mengenalkan beberapa daerah dengan. Jadi misalnya kalau di Jakarta lah lagi ada apa ya kita perkenalkan. Di Indonesia ada apa kita perkenalkan. Terus yang lagi hangat juga kita sampaikan. Terus juga ada belajar bahasa Indonesia. Masuk diantaranya. Ini ada aplikasi RRI Playgo. Playgo itu apa?
Itu aplikasinya RRI punya, tapi di dalam RRI itu kita bisa mendengarkan semua by phone ya, by handphone. Bisa dengerin semua gitu, tinggal pilih mau RRI, mau Pro 1, Pro 2, Pro 3 gitu. Jadi nah, itu bisa dengerin audio streaming, video streaming kalau nggak salah kan juga. Video juga bisa? Bisa. Secara ininya udah bisa. Secara main deh, nanti boleh deh datang deh. Secara studionya bagus ya? Bagus. Secara studio boleh. RRI kan juga ada itu aja, kalau ada auditorium yang buat waktu yang Komtung apa gitu. Berapa kali pernah dipakai stand up kok? Iya. Yang dekat Monas itu kan? Yang besar. Yang dekat Monas ya. Yang besar ya. Auditorium RRI. Ini lagi apa? Ini lagi siaran bahasa Indonesia sekarang. Ini live ini. Live. Oh, ini live. Gitu. VOA Di News. VOA ada siaran live-nya. Siaran live-nya Indonesia itu dari jam 6 pagi sampai dengan jam 2 siang, yang khusus yang di by streaming. Karena by streaming ini juga kita pancarkan buat perbatasan. Jadi ada beberapa yang siarannya dengan radio, dengan perbatasan dengan Nunukan, dengan dengan Batam, pokoknya daerah-daerah terdepan gitu loh. Yeah. Terus nanti jam 3 ke atas kita siaran bahasa Inggris sampai jam 5. Nah, jam 5 ke atas itu baru menggunakan terestrial yang dipancarkan juga melalui streaming. Nah, itu ada lagu nggak? Nggak. Ada dong, ada lagu. Nah, kalau ngomongin lagu ya pernah nih pendengar saya ngomong gini, saya suka lagu Badai Pasti Berlalunya Ari Lasso. Terus gue cariin tuh yang bahasa Mandarinnya. Ini bahasa Mandarinnya, artinya enggak, gue maunya yang bahasa Indonesia karena lebih asik dengerin bahasa Indonesia. Emang ada bahasa Mandarinnya? Dinyanyiin pakai bahasa Mandarin gitu? Ada, cover versionnya ada. Wah. Badai Pasti Berlalu. Yang nyanyi orang Mandarin? Orang Rani yang nyanyi. Bukan Rani. Rani kan bahasa Mandarin dulu. Tapi kalau siaran dulu ya, itu lagu Bangun Terbang setahun, Bangun Terbang ke kanan setahun sekali. Jamal Mirdad. Itu ada Mandarinnya loh. Rani yang nyanyi. Jadi gue bukan. Pada saat itu gue jadi mikir, ini yang jiplak yang mana ya? Tapi rata-rata ya lagu Mandarin Indonesia juga banyak yang dari Mandarin. Satu lagi nih lagu yang ngetop banget. Dayung Sampan tahu kan? Dayung Sampan. Sampan di itu bahasa Cina. Lagu Cina. Itu bahasa Indonesia. Bahasa Mandarinnya juga ada. Ya maksudnya lagu siapa? Lagu Mandarin? Itu lagu yang kita. Kalau gue bacanya sih, ini mereka kalau bilang nih lagunya Tian Min Mi dinyanyiin Teresa Teng. Nah itu adalah ini Indonesian folk song gitu loh. Tapi pakai bahasa Mandarin. Pakai bahasa Mandarin. Gitu. Ya. Kepalanya sekarang siapa nih? Namanya SLN, siaran luar negeri, Pak Soleman Yusuf. Lo kok nggak? Lo harusnya udah jadi kepala kali sini, udah lama banget kan, lo udah 30 tahun. Sistemnya kan kalau di RRI sekarang itu adalah RRI untuk direktur pemilihan, ikutan fit and proper test, lelang jabatan. Okay. Tapi kalau untuk jabatan kepala satker belum, masih masih karir. Lalu kan karir. Gue kan udah berhenti dari karir itu. Lo udah gimana sih? Iya, jadi gue karir memegang jabatan. Begitu memegang jabatan, gue mengundurkan diri dari jabatan. Balik ke fungsional tertentu namanya. Tapi pegawai negeri? Pegawai negeri. Jadi kan gini, pegawai negeri itu ada namanya fungsional umum. Jadi kuliah ya. Orang bisa berhenti tapi masih kerja gitu. Iya, kerja dari jabatan. Jabatan struktural. Berhenti dari jabatan? Berhenti dari jabatan, diminta dikembalikan ke fungsional aja. Gitu kan maksudnya fungsional juga punya jabatan dong. Ya kan jabatan gue adalah fungsional tertentu namanya jabatannya. Kalau sekarang dulu namanya andalan siaran, kalau sekarang namanya Pranata Siaran. Ada Pranata Siaran yang kerjanya siaran dan hal-hal yang berhubungan dengan siaran. Waktu lo berhenti dari jabatan apa lo? Berhenti dari jabatan fungsional itu andalan siaran karena gue diangkat menjadi kepala seksi redaksi dan liputan. Nah, lo membawahi orang-orang yang bekerja di bawah redaksi dan liputan. Termasuk ya untuk bahasa. Jadi bukan hanya untuk bahasa Mandarin tapi lebih luas tanggung jawabnya gitu. Dan lo mundur dari jabatan itu? Mundur dari jabatan itu. Kembali ke fungsional. Kenapa ternyata lo mundur? Ya kayak Luki Hakim. Mundur dari wakil bupati karena dapat
uang makan 170 juta sebulan. Uang makan dan tapi dia karena dia nggak dikasih uang minum. Makan mulu 100 juta. Seret. Jadi dari situ, nah sekarang jabatan-jabatan itu setelah Pak Jokowi ya nggak ada jabatan itu lagi. Kepala seksi, kepala bidang itu udah nggak ada. Karena kan dari eselon 2 langsung ke fungsional. Jadi pilihan gue pada saat itu ternyata benar. Karena sekarang semuanya tidak lagi menjadi kepala seksi tapi kembali menjadi jabatan fungsional. Gitu. Nah itu fungsi kerjaan ini siapa yang ngerjain? Fungsi kerjanya si kabit-kabit, nah ya kepala stasiun atau siapapun atasan pimpinan boleh menunjuk ketua tim untuk membawahi pekerjaannya, untuk membagi habis pekerjaan itu gitu loh. Jadi pegawai negeri yang teman-teman yang mau jadi pegawai negeri ya itu begitu sekarang. Ya, tapi kalau mau volunteer bisa. Mau volunteer di Voice of Indonesia. Kapan aja bisa. Kita tahun ini kita buka yang gelombang kedua, bukan tahun ini kita buka gelombang kedua. Pada saat ini ada volunteer dari bahasa Mandarin, bahasa Jepang, ada Prancis, ada Jerman, ada Arab yang lagi nyari lagi. Dan mereka ya anak muda ya pasti lebih ini ya, lebih kreasinya lebih banyak deh untuk menginikan. Boleh nggak yang siaran emang orang sananya? Bisa ada orang Jepang yang di Indonesia nih? Boleh, bukan boleh. Kita suka dulu ada kerjasama dengan beberapa kedutaan. Mereka memberikan ngirim orang. Bukan ya gitu membantu kita. Ada jadi dulu misalnya orang teman-teman sebelum masa Covid itu Des Jepang itu dibantu oleh teman-teman dari kedutaan Jepang untuk ini gitu loh. Jerman masih dibantu juga oleh dari kedutaan Jerman ada mengirimkan gitu loh. Jadi ada, masih ada. Juga. Dan kalau di Mandarin memang ada. Mandarin itu bahkan pendengarnya salah satu itu menjadi kayak seperti kontributor. Pendengar. Ya, pendengar. Jadi begitu di Shanghai KJRI Shanghai ngadain acara, dia suka dapat undangan tuh. Karena dulu dia pernah bilang, saya boleh nggak ngeliput? Boleh gitu. Nah, jadi kalau KJRI ada acara dia diundang, dia kasih kirim laporan ke kita. Volunteer juga tuh. Volunteer juga banyak. Pada prinsipnya memang pendengar siaran luar negeri itu banyak kan jadi volunteer ya, karena mereka jadi terlibat juga ya. Terlibat dalam monitoring. Jadi Mas NHK naruhin siapa misalnya Gilang dipilih untuk jadi monitoringnya siaran radio mana gitu. Itu banyak. Itu siaran kita kayak gitu. Iya. Menarik ya. Jadi ayo banyak datang. Tapi volunteer tapi nggak dapat duit ya, tapi dulu dapat pengalaman. Nanti dapat pengalaman lah. Ya kalau duit nggak bisa menyebutkan ada duitnya atau enggak, tapi kan namanya volunteer ya. Iya. Makanya ada volunteer yang bayar kan? Iya. Karena dia yang bayar. Volunteer yang bayar itu karena eventnya rugi. Yang di kampus mana tuh? Iya pernah ada. Iya. Jadi gitu. Jadi secara ininya Voice of Indonesia-nya apa ya? Kalau keterikatan dengan pendengar lumayan gitu loh. Iya. Jadi ada misalnya kita tuh dulu punya acara kuis pendengar, kalau menang mereka datang ke Indonesia. Dibayarin. Waktu itu ada kerjasama lah dengan beberapa kementerian. Dengan kementerian, mereka ada kementerian. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa dengan kementerian yang terkait. Kementerian mereka ke Indonesia. Mereka datang ke Indonesia dan itu merubah pandangan mereka tentang kondisi di Indonesia. Misalnya ada yang bilang dari Tiongkok, dia bilang gitu, dulu waktu saya ke Jakarta, sebelum saya ke Jakarta, saya taunya orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia itu orang kaya. Jadi pandangannya dia itu ya mungkin ngedengerinnya mungkin cuma keluarga Salim gitu kan, datangnya. Pas datang sini, kaya banget. Enggak cuma kaya. Pas dia ngeliat di pinggir-pinggir kok buka tokonya, toko-toko kayak gitu. Iya. Jadi ya merubah pandangan itu banyak yang merubah pandang jadi ini aja dari pendengar. Jadi VOI gitu nyebutnya VOI ini gunanya ternyata banyak juga ya. Ya itu menjalankan second track diplomasi yang paling penting adalah kita gitu loh. Menjelaskan Indonesia ke dunia. Menjelaskan Indonesia ke dunia melalui bahasa mereka. Betul. Dan kita bekerja sama dengan pendengar itu
mereka mau bersukarela pasti. Memang ada beberapa kegiatan waktu kejadian ledakan Libanon. Pendengar ngelaporin kayak gini kondisinya. Terus kalau ada yang kita datang ya, misalnya nih ada acara kan setiap tahun tuh ada acara ABU namanya ASEAN Pacific Broadcast Union itu ya yang. Nah itu mereka begitu tahu ada FOI nggak, ada RRI yang datang nggak ada, mereka pasti samperin walaupun mereka dari kota yang mana. Jadi ada yang pernah didatengin di Rumania misalnya, dia bukan dari Budapest tapi dia datengin di Bangladesh. si Rumania. Kalau nianya lagi nggak di rumah. Tapi boleh nggak Hoi pakai auditorium RRI kalau mau bikin live ya? Bagus. Ya, nanti kita sampein. Bikin acara. Ya. Bagus auditorium. Bagus. Enak jadi nontonnya juga nyaman. Iya, benar. Pak Semi dulu ya, Lang. Iya, sama siapa abis itu ya pernah ya? Dia auditoriumnya melengkung gitu nggak sih? Melengkung. Iya, Wah, melengkung gitu. udah kayak PBB udah persis. Iya. Iya kan? Itunya datar ya? Datar ya? Melengkung ya? Melengkung. Agak melengkung lah gitu. Iya. Ininya naik ke atas, teater. Iya. Ya nanti kita bikin live di Bisa situ. nanti kita. Rahman tolong ditemui Ibu Diba ini. Auditorium RRI. Iya. Oke lah kalau gue udah berapa menit ini? Jam lebih. Oke. Oh itu Wah. bagus tuh. Nah ini ya ini dia. Iya, benar gini. Nah, tipes pas ini. Ayolah, cus. Kita ini aja. Boleh juga nanti bintang tamu ya. Voice of Indonesia ya. Oke. Kita punya podcast soalnya. Yang di YouTube, yang Di podcast yang diputerin di RRI Playgo juga ada di YouTube juga. Jadi mungkin nanti bisa cerita pengalaman. internasional. Bukan jadi kakaknya Diba. Jadi adeknya dong. Iya jadi adanya Diba. Iya. Kakaknya udah nggak ada. Boleh ya nanti kita jadwalin ya buat podcast. Datang ke lihat studionya RF Voice. Asal boleh ini barter sama gedung ini. Sama gedung ini. Iya. Jarang dipakai juga kan? Lumayan lah acaranya gitu ya. Iya. Oke lah kalau begitu terima kasih Diba Makasih Kasim. ya. Terima kasih Sudah hadir di Kakak OI. Gilang. Iya. Iya. Telah menceritakan. Mudah-mudahan membuka Tentang cakrawala berpikir masyarakat Indonesia. Iya, Jadi bahwa tahu ada begini-begini. Voice of Indonesia Ada Voice yang of menyebarkan berita Indonesia ke luar Luar negeri. Siapa tahu yang lagi belajar bahasa-bahasa ini kan bisa nyoba jadi Bisa. Oh iya, Bisa karena sekali. memang Latihan kadang-kadang kan ngomong. mereka juga suka frustrasi ya mau belajar di Mau mana. ngapain Iya. ya? Mungkin Mau memang ngapain. kalau lagi nggak ada kerjaan, mau ngapain ya isi dengan kegiatan positif jadi volunteer. Iya. Iya Ya, betul. nunggu skripsi atau baru lulus belum dipanggil-panggil. Iya kan, sambil ngelatih ngomongnya. Iya. Oke lah kalau begitu sampai ketemu lagi di Hoi. pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Mantap. Wow. Ya, tadi mulai jam 10 ya? Jam berapa tadi mulai?